Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Hal yang Mutlak. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita sejak di Perjanjian yang Lama bahwa Allah yang kudus menghendaki umatnya kudus sesuai dengan standar Allah. Bagi umat Perjanjian Lama, standarnya adalah 10 hukum Tuhan atau Taurat yang harus mereka penuhi, mereka patuhi. Tetapi standar Perjanjian Baru, kesucian yang harus dimiliki orang percaya adalah Yesus anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Alkitab jelas menulis di dalam 2 Korintus 6 17-28 yang mengatakan demikian, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 tertulis bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17 jelas mengatakan bahwa kita harus kudus seperti Allah yang adalah kesucian. Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Matius 5 ayat 8, tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Jadi kesucian adalah hal yang mutlak. Tetapi hal ini sudah jarang diperdengarkan. Mengapa? Yang pertama, karena sistematika teologi yang meleset. Kehidupan Kristiani yang harus dijalani diganti dengan rumusan-rumusan sistematika teologi, doktrin atau dogma. Di antaranya tentang jalan keselamatan. Salahnya atau kelirunya menjelaskan kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Allah, inisiatif Allah, yang adalah bukan manusia baik secara, atau bukan manusia baik karena tidak seorang manusia pun baik jika dilihat dari standar kesucian Allah. Allah memberikannya secara cuma-cuma, bukan berdasarkan jasa kebaikan manusia, tetapi justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Bukan hanya supaya manusia dapat dibebaskan dari akibat perbuatan salah. Saudara-saudara, berbuat salah bagaimanapun dosanya ditebus aman-aman saja. Ini sesat dan ini ajaran yang jahat, yang membuat orang Kristen tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Ini yang membuat banyak orang Kristen menjadi wajar seperti manusia lain, dan gereja-gereja menjadi padam. Contoh jelas, gereja-gereja di Barat, di Eropa, yang tadinya menjadi pusat pengutus dan para misionaris ke Indonesia, sejarah membuktikan seperti itu. Karena ajaran yang salah ini gereja menjadi mati. Kalau Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, itu mengandung aktivitas kita, respons kita. Kita harus menyambut, menerima bahwa Allah menghendaki kita suci seperti dirinya. Dan anugerah Tuhan disediakan. Yang pertama, pembenaran. Kita dianggap benar walaupun belum benar. Lalu Bapa memberikan kita Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Lalu juga Tuhan juga memberikan kita firman, di mana Roh Kudus akan membuka pengertian pikiran kita sehingga kita mengerti firman. Mengapa kita tidak berjuang untuk itu? Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai level-level yang Allah kehendaki tersebut? Kalau untuk masalah utang piutang, masalah rumah, masalah hukum, masalah anak sakit, masalah orang sakit, mungkin
diri kita atau orang-orang yang kita kasihi. Tidak bisa kita memaksa-maksa Tuhan untuk menjawab dan mengabulkan doa kita. Tetapi mengapa untuk kesucian hidup yang itu menyangkut nasib kekal kita, kita tidak meminta-minta, kita tidak bergumul sungguh-sungguh? Mengapa kita tidak berani untuk berkomitmen, berjanji, dan bertekad apapun yang terjadi dan berapapun harganya yang harus kita bayar, kita mau hidup suci dan berani mengatakan, yang lain boleh tidak engkau kabulkan, tetapi yang satu ini jangan engkau tidak kabulkan. Bapa, buat aku hidup suci seperti putramu. Buat aku hidup tidak bercacat, tidak bercela, sesuai standar kesucianmu. Buat aku menjadi anak kesukaan Bapa. Yang kedua, melihat kenyataan adanya kekurangan dan kelemahan yang masih ada di dalam diri kita, dan jejak rekam kita yang jatuh bangun, juga kita dapati pada hamba pilihan Tuhan seperti pendeta, pemuka agama, dan lainnya. Sejatinya, kalau memang ini kehendak Bapa untuk hidup suci, maka tidak ada pilihan lain. Apapun yang akan terjadi nanti dan berapapun harga yang harus kita bayar, mestinya kita berani. Mengapa kita tidak nekat senekat-nekatnya untuk mencapai kesucian hidup seperti yang Allah Bapa kehendaki atau standar kesucian yang Bapa kehendaki? Paulus juga mempunyai kekurangan kelemahan. Dia mengatakan dalam suratnya kepada jemaat Roma, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Paulus yang sadar akan kelemahannya, bahkan ketika dia berkata duri dalam daging itu untuk menahan supaya dia jangan sombong. Itu berarti dia sadar masih banyak kekurangan di dalam dirinya. Tetapi lihat komitmennya. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau Yesus sudah mati untuk kita, kita semua sudah mati. Dan kalau kita hidup untuk Dia. Walaupun Paulus banyak kekurangan, tetapi dia punya tekad. Maka mari kita bertekad, apapun yang terjadi, biar kita dipandang sombong atau bodoh terserah. Kita akhiri sisa umur hidup kita dengan kesucian hidup seperti kekudusan yang Allah kehendaki. Dalam hidup ini kita memang banyak kesulitan, tetapi jangan menyurutkan tekad untuk hidup suci. Jangan kita licik. Kalau lagi punya masalah, kita mendekat kepada Tuhan begitu rupa. Tetapi kalau kita tidak dalam masalah, kita tidak mendekat dengan Tuhan begitu rupa. Kita mau hidup suci dalam keadaan susah dan senang, karena kita mau menyenangkan Tuhan senantiasa. Saudara-saudara, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.